Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallim Adam wa Ibrahim, 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Melanjutkan kembali pelajaran yang sebelumnya. Sebenarnya ada yang terlewat ya, yaitu di setelah rukun wudhu yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Di situ ada bab lanjutannya itu, al-mashu 'alal khuffain wa syurutuhu. Masuh apa? Mengusap khuffain, dua khuf, dan syarat-syaratnya. Hanya dia sebenarnya bukan bagian dari Safinatun Najah ya. Bukan dari Safinatun Najah, itu tambahan penjelasan oleh pensyarahnya. Tapi itu juga bagian yang penting. Maka nanti kita akan mundur ngambil ke situ. Hanya kita ambil yang paling mudahnya dulu nih, yaitu masalah fasal selanjutnya tentang niat. Faslun, fasal mengenai niat. Niat itu apa? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud, bertujuan akan sesuatu yang berbarengan dengan pengerjaannya. Sebenarnya masalah ini sudah ya, hanya kita mengambil matannya, mengambil bacaan di matannya. Adapun penjelasan lengkapnya sudah yang sebelumnya ya. Wa mahalluha al-qalbu. Adapun tempatnya niat itu ya ini di hati. Sedangkan talaffuz, talaffuz itu apa? Dilafazkannya itu niat, sunnatun, hukumnya sunnah. Asalnya niat yaitu adanya di hati karena tujuan, kepengenan orang melakukan sesuatu atau tujuan orang hendak melakukan sesuatu, itu adanya di hati, berbarengan dengan pengerjaan sesuatu yang ia ingini ya, dalam hal ini adalah wudhu contohnya. Maka wudhunya itu diniatkan kemudian bebarengan dengan perbuatan si wudhu. Itu sudah ya. Kalau beda nggak bebarengan itu namanya apa ya? Azam. Masih ada yang ingat? Namanya azam. Nah, tempatnya itu ada di hati, tempatnya niat, kemudian dilafazkannya adalah sunnah hukumnya. Wa waqtuha 'inda ghusli awali juz'ain minal wajhi. Waktunya niat, kapan terjadinya niat? Yaitu pada saat membasuh wajah bagian yang pertamanya dari wajah. Nah, bagian yang pertamanya yaitu pada saat air pertama kali nyentuh ke wajah kita. Nah, wa tartib, sedangkan tertib itu apa? Tidak mendahulukan satu bagian dari wudu dengan bagian yang lain. Artinya berurutan. Nah, berurutan. Itu sudah. Nah, ini dia, kita mundur sekarang kepada sunanul wudu dulu. Sebelum masuk masalah khuffain nanti ya, kita masuk kepada sunanul wudu di halaman sebelumnya, yaitu halaman berapa Syafi? Halaman 87, paragraf yang ke bawah. Ketiga dari paragraf yang paling bawah, paragraf ya, bukan garis. Nah, kalau barisnya dari paling bawah ketiga. Nah, yang di dalam apa itu? Dalam kotak sunanul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita kemarin mempelajari tentang fardu-fardunya wudu, yaitu ada berapa ya? 6 apa 15? 6. Nah, fardu-fardunya wudu ada 6. Kemudian hanya mengerjakan fardunya saja sudah sah. Ya. Hanya nanti kita mengenal tentang sunnah dan makruhnya wudu. Masuk kita kepada sunnanul wudu. Amma sunnanuhu fakatsiratun. Adapun sunnah-sunnahnya wudu itu banyak jumlahnya. Sebenarnya banyak. Minha, di antara yang banyak itu as-siwak, yaitu siwak. Siwak adalah sunnahnya wudu. Itu menggunakan siwak. Antum tahu ya pakai siwak.
Atau misalnya dengan benda lain selain pakai kayu siwak, boleh nggak? Ya, boleh aja kalau dia diniatkan. Seperti gosok gigi. Gosok gigi. Dia diniatkan niatnya bersiwak, boleh. Ya, maka itu jatuhnya masuk kepada siwak. Nah, bersiwak sebagaimana sunnahnya siwak. Mengenai siwak itu ada 3 rukun. Ada 3 rukun. Pertama, orang yang bersiwaknya mesti ada. Mesti ada, berarti ada perlakuannya dulu. Nah, orangnya ini menunjukkan perlakuannya, yaitu orangnya ada, dia bersiwak. Kemudian rukun yang kedua adalah alat siwaknya, benda siwaknya. Boleh kayu arak atau kayu siwak atau benda lainnya. Yang ketiga rukun siwak adalah mulutnya yang disiwakannya. Kemudian di antara sunnah wudu selanjutnya adalah at-tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Yani mengucap basmalah. Sekurang-kurangnya bismillah. Udah. Bagusnya bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga ghuslul kaffain ilal kau'ain, membasuh kedua tangan sampai kau'ain ini nih, apa nih namanya? Pergelangan. Sampai pergelangan. Jadi membasuh kedua tangan sampai pergelangan. Kayak gini ya, cuci tangan ya. Cuci tangannya itu sampai mana? Ada ukurannya. Bukan asal cuci tangan gitu, sampai pergelangan tangan. Ini sunnahnya. Berarti 3 yang awal ini yang disebut itu urutannya pertama siwak, kemudian basmalah, kemudian membasuh kedua tangan. Kalau mau kita ngikut kepada urutan. Selanjutnya yang keempat ya sekarang. Wal madmadah, yaitu kumur-kumur. Wal istinsyaq. Madmadah, kumur-kumur. Istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke hidung, bukan air masuk ke hidung. Memasukkan artinya ada kesengajaan kita. Idkhalul ma' fil fammi wal istinsyak idkhaluhu fil anfi. Kemudian sunnah yang ke berapa nih? 6. 6 benar. Tadi kelima ya. Sekarang yang ke-6, wal jam'u bainahuma, menggabungkan keduanya. Keduanya apa ya? Kedua yang terakhir yang disebut. 2 yang terakhir disebut apa tadi? Kumur dan istinsyak. Memasukkan air ke hidung dan juga kumur itu digabungkan, dia sunnah. Digabungkannya dia sunnah. Jadi antum ambil air, taruh di tangan, mau wudu nih, boleh tangan 1, boleh tangan 2, ambil gini. Tuh, dalam satu usapan tuh, dalam satu, bukan satu usapan, satu apa ya? Satu hirupan tuh. Jadi mulut dulu, ambil. Emang kelihatannya ribet kalau belum pernah ya. Kalau dibayangin ribet. Nanti coba deh. Nanti insya Allah apa yang kita praktek lagi seperti kemarin masalah wudu. Bagi yang mau ambil kesempatan 2 orang boleh. Itu dihirup airnya, kemudian disedot di hidung. Itu menggabungkan keduanya adalah apa? Sunnah. Dia masing-masing sendiri, kumur sendiri, istinsyak sendiri, itu sudah sunnah. Digabungkan keduanya sunnah, berarti double tuh. Wal mubalaghah fihima, dan apa ya? Bahasanya kayak apa ya? Melebihkan pada keduanya. Melebihkan pada keduanya. Jadi kalau kumur saja itu kira-kira sampai sini, kumur, maka melebihkannya sampai apa nih? Tenggorokan ya? Sampai tenggorokan. Gitu. Jadi itu bukan jorok itu. Dilebihkan sampai ke tenggorokan. Itu kalau ngeliat orang, jorok amat sampai begitu. Enggak, itu bukan jorok, itu melebihkan daripada kumur-kumur. Nah, adapun yang di hidung. Nah, yang di hidung gimana dilebihinnya? Pertama, kalau belum dilebihkannya dia sampai sini nih. Sampai masuk dihirup sampai sini kira-kira nih. Nah. Nih sampai tulang ini nih. Nanti pegang nih hidung masing-masing. Jangan ke kuping ya. Takutnya itu hirup keluar lewat kuping. Itu masukin. Dilebihkannya kira-kira sampai mana? Sampai sini. Sampai sini nih kira-kira nih. Jadi dilebihkannya sunnah. Istinsyaknya sudah sunnah, lebihkannya sunnah, digabungkannya sunnah. Ini mesti ada kadar lebihnya biar kita tahu. Gitu. Istinsyaknya juga ada ukuran. Karena istinsyaknya sudah ada ukuran, ditambah lebihannya adalah sunnah. Seandainya istinsyaknya nggak ada ukuran, istinsyaknya nggak tahu, pokoknya masukin air aja,
Lebihannya sampai mana? Hah? Sampai tenggorokan. Adapun melebihkannya ini pada kumur dan istinsyak itu terjadi di luar orang yang puasa. Kalau bagi orang yang puasa dia nggak boleh, bahkan makruh nanti. Makanya asal diusap aja gitu pakai air. Syarat aja nih. Lanjutannya keberapa nih sekarang? Ketujuh. Atas lesu, yaitu mentiga kalikan basuhan atau usapan. Tadi kumurnya sekali saja sudah dapat sunnah, mentiga kalikannya dapat sunnah. Basuh wajah itu sekalinya saja sudah sah. Ya, sekalinya saja sudah sah. Mentiga kalikannya itu dapat sunnah. Mentiga kalikan basuhan 1, 2, 3. Yang mana yang mengangkat hadas? Yang pertama. Yang kedua dan ketiga hanya menyempurnakan. Dia hukumnya sunnah. Nah, keberapa sekarang? 8 nih. Ke-8 adalah mengusap seluruh bagian kepala beserta rambutnya. Mengusap seluruhnya. Kemarin sebagian kepala yang diusap dengan air itu rukun, wajib, fardu. Ya, sama. Sekarang menyeluruhkannya, usapan ke bagian kepala dan rambut dengan air itu sunnah. Jadi kira-kira gini, kalau kemarin itu hanya ambil air asal tangan ente lembab, basah, kemudian ente taruh di pinggir atau di sini misalnya, itu sudah sah. Nah, ambil lebihannya untuk ngambil sunnah, maka diseluruhkan. Kalau misalnya rambut ente nih, tuh, rambut apalagi panjang, balik lagi nih dia, hitungannya 1. Ari tuh, Bang Ari rambutnya panjang, nah, dia uduknya kalau mau menyeluruhkan nggak sekali, tapi bolak-balik itu hitungannya sekali. Tuh, balik lagi 1 hitungannya. Nah, tapi kalau yang rambutnya pendek sekali aja sudah sunnah dapat menyeluruhkan. Nah, wal uzunain, dan mengusap kedua telinga. Kemarin belum disebut masalah telinga, nah karena ini sunnah dia. Wa ghasalatul uzunain, di sini ada di syarahnya dijelasin lagi. Al masnunatu isnata asyarah. Basuhan-basuhan pada kedua telinga ya, yang disunahkan itu ada 12 basuhan atau usapan ya dengan air tadi. Itu ada 12. 12 ini dibagi jadi 4. 12 dibagi jadi 4. Dapat berapa ya? 3. Nah, 12 dibagi 4. 3 yang pertama, 3 yang kedua, 3 yang ketiga, 3 yang keempat. 3 yang pertama basuhan atau usapan pada telinga yang disunahkan. Ingat kata sunnah nih. Sunnah ingat. Ntar jangan ente jadi berat gara-gara harus menganggapnya ini seperti wajib. Ingat sunnah, ingat sunnah. Ini ada 12. Nah, pertama, 3 yang pertama yaitu mengusap kedua telinga bersamaan dengan wajah. Bersamaan dengan wajah. Begitu ente basuh wajah, nah tuh, ya. Kemudian ente basuh sampai ke telinga. Nih, lihat nih. Tuh. Itu atau begitu boleh. Melebihkannya 3 kali. Nah, 3 usapannya. Berarti 3 yang pertama. Kemudian wasalasun ma'rasi. 3 usapan yang kedua adalah bersamaan, bebarengan pada saat dengan mengusap kepala. Kalau ente ambil rukunnya gini berarti. Ambil rukunnya nih. Pengennya di pinggir. Sayang pomade-nya tuh. Nah, ambil sekalian gitu. Ini kan bagian pala nih. Kemudian sekalian. Nah, atau kalau misalnya dia ngambil sunnah seluruh kepala gitu, nah, kenapa ini contohin gerakan gini? Jangan dilepas tangannya, jangan dilepas kecuali ambil air baru boleh dilepas. Itu 3 yang keberapa itu? 3 yang kedua ya. Sekarang 3 yang ketiga yaitu telinganya sendiri. Telinganya itu sendiri tanpa bebarengan dengan yang lain. Dan 3 yang setelahnya si telinga itu sendiri ya adalah ditepuk. Ditepuk.
Ini ada 12 ya pada usapan di telinga yang disunahkan. Ini ngambil satu doang Mip, habis kepala atau yang telinganya itu sendiri ya boleh. Ya, boleh. Tapi berarti ente jangan ragu kalau misalnya ente mau dari wajah ke telinga itu boleh, itu sunnah. Setelah antum tahu ente amalin ya, antum amalin itu jadinya sunnah. Nah, melanjutkan. Wasimakhain, dan 2 lubang telinga. 2 lubang telinga. Telinga kan ada lubangnya tuh. Nah, telinganya itu daun telinganya itu dia kena sendiri. Nah, kemudian lubangnya itu ente masukin dengan air, bukan masukin begini nih kayak orang berenang. Oh begini aja, ntar gini-giniin. Ah enggak, ini masuk di apa? Jari ente aja tuh. Asal begitu tuh, masukin pakai telunjuk. Misalnya tuh, pakai telunjuk begitu, udah boleh. Itu dapat ambil sunnah. Kemudian wa takhlili asabi'al yadain wa rijlain, dan mensela-sela jari-jari tangan dan kaki. Disela-sela. Artinya pada saat kita membasuh tangan atau mencuci tangan, itu disela-sela. Baik itu pada saat membasuh tangan atau mencuci tangan sebelum mulai wudu, ataupun pada saat kita membasuh tangan yang rukunnya wudu. Dibasuh tuh, sela-sela, digituin. Bahkan kita nggak dibolehin begini, ya, kecuali dalam keadaan berwudu. Begitu antum berwudu, maksudnya dalam keadaan berwudu, pada saat antum wudu itu boleh antum pencet begini air tuh, ya, dan diratakan gini air ke sela-sela nih. Ini mesti kena nih. Nah, begitupun yang di kaki. Yang di kaki, kalau di kaki ada bagian khususnya, sunnahnya lagi. Nah, karena tadi disebut di awal sunnahnya wudu itu banyak. Sunnahnya adalah menggunakan jari kelingking kiri untuk menyela air di kaki, sela-sela kaki. Dari kaki kanan kan tuh, kaki kanan kelingkingnya. Nah, ataupun dia dari bawah sebenarnya. Tuh. Nah, misalnya Bib pahannya agak gede, langsung aja begitu. Iya nggak apa-apa, tapi itu nggak dapat sunnah yang pakai kelingking. Hanya sunnah mensela-sela jari. Wal mawalah, yaitu berterus-terusan. Bagaimana tuh berterusan? Artinya antum wudu nggak dijeda waktunya. Dijeda bagaimana nih misalnya? Misalnya ada orang lagi masak Indomie. Misalnya nih, Yusuf masak Indomie. Dia pengen wudu. Jadi begitu dia wudu, mie udah mateng. Nah, nunggu mie-nya dingin dia sholat. Kan gitu tuh. Misalnya nih kejadian. Yusuf wudu, basuh wajah sudah, ya, tangan kanan sudah, tangan kiri sudah. Begitu mau sampai di kepala, kedengeran bunyi kompornya bahwa airnya udah menggolak. Matang tumian itu. dia skip dulu tuh, apa namanya? Dia jeda dulu tuh wudunya. Dia kemana? Ke tempat dapurnya, matiin kompor. Nah, dia matiin kompor dulu tuh. Ini kan namanya nggak berterus, ya. Kapan dia disebut nggak berterus? Kalau sederhananya gini, anggota wudu yang dibasuh itu sudah kering, sudah kering. Kalau masih basah, hatta sampai ada tetes terakhir masih nempel nih, ya, masih basah hitungannya, maka dia lanjut lagi, itu masih dapat sunnah mualah. Tapi kalau nggak dapat, artinya dia telah kering lebih dulu, kemudian dia lanjut lagi wudunya, itu nggak dapat sunnah mualah. Dia hanya tidak dapat sunnah mualah, ya, nggak dapat sunnah mualah. Tapi sah nggak wudunya? Sah kalau memang tidak batal. Sah kalau memang tidak batal. Selagi belum kentut atau nggak ada sebab yang membatalkan wudunya, dia nongkrong aja deh tuh, ya, makan Indomie dulu, minum kopi dulu, apalagi minum jus segala macam dah. Minum udah 2 jam kemudian baru kaki. Itu juga yang kiri doang lagi.
Sah nggak wudunya? Sah, selagi tidak ada yang menjadikan wudunya batal. Naam. Lanjutan. Wa tayamun. Tayamun yakni mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ini terjadi di apa nih? Terjadi di apa nih yang kanan sama yang kiri? Ya, terjadi pada tangan dan kaki. Tangan kanan dulu 1, 2, 3, baru kiri. Itu namanya tayamun. Tayamun, bukan tayamum. Tayamun. Nah, kalau kuping berlaku nggak? Enggak, kuping langsung dua-duanya. Kenapa ya, Kak, yang tangan nggak langsung dua-duanya? Siapa yang mau ngusap nanti? Dong dia begini dua-duanya, suruh ngusap sendiri airnya. Begitu juga kaki. Wah, lebih sakti lagi ente. Ente duduk begini, diemin aja. Coba usap. Nggak bisa ya. Maka tayamun ini hanya pada tangan dan kaki. Adapun misalnya seperti telinga, walaupun dia dua, dia nggak bisa kanan, kiri setelahnya, langsung aja dua-duanya gitu. Lanjutannya, wa italatul ghurrah, memanjangkan bagian lebihan dari basuhan. Jadi ghurrah itu wajib. Umpama begini, antum udah pelajarin kemarin bahwa wajah itu dari awal munculnya rambut sampai akhir ujungnya jenggot. Nah, kemudian dari kiri ke kanan adalah dari anak telinga nih. Nah, ini dia. Dan sekelilingnya. Melebihkannya adalah wajib. Maka dilebihin lagi tuh. Atau contoh gampangnya tangan. Kan disebut sama Allah Ta'ala sampai siku. Tapi wajib dilebihin. Kira-kira 4 jari. Nah, italatul ghurrah itu adalah memanjangkan bagian lebihnya. Jadi kalau kira-kira udah lebih dari 4 jari, sunnahnya dipanjangin lagi. Tuh. Jadi ente jangan kaget kalau ngelihat ada orang ngangkat tangannya tuh kaos baju lengannya tuh diangkat sampai tinggi, atau dia buka baju dulu. Pakai kaos kutang. Buka makro jadinya dong. Pakai kaos kutang. Dia lebihin lagi tuh sampai sini. Nah, ini lebihan adalah nanti menjadi sebab dikenalnya umat Nabi besar Muhammad SAW di yaumil qiyamah. Itu mereka yang anggota wudunya bercahaya. Italatul ghurrah itu pada wajah pada wajah. Jadi dilebihkan lagi tuh. Itu sunnah, lebihannya itu sunnah. Selagi bukan karena buang-buang air. Memang niatnya untuk melebihkan, atau bukan melebihkan jumlahnya, tapi memanjangkan anggota wudunya. Wa tahjil, kalau tahjil ini bagian di tangan dan kaki. Jadi melebihkan bagian tangan dan kakinya. Jadi mirip-mirip italatul ghurrah wa italatut tahjil. Itu mirip. Nih, hanya ghurrah pada bagian wajah, tahjil pada bagian tangan dan kaki. Yang terakhir disebut di sini daripada sunnah wudu adalah tarkul isti'anah. Sunnahnya dia tidak meminta tolong, tidak meminta bantuan dalam berwudu. Artinya dia nggak minta untuk dituangkan pada saat dia wudu. Meninggalkan untuk meminta bantuan pada satu wudu. Kenapa ya? Karena khawatir nanti di situ ada masuknya setan menggoda melalui rasa sombong. Lanjutannya di halaman berapa ya sekarang? Tadi 87, sekarang 88 berarti. Sekarang makruhatul wudu, makruhnya wudu. Halaman 89. Ada situ ya? Makruhatul wudu, makruhnya wudu. Lawanan daripada sunnah wudu. Sekarang masuk pada makruh. Wa amma makruhatuhu, adapun makruhnya wudu fakasiratun aydan, adalah banyak juga. Jadi antara sunnah wudu dan makruhnya wudu itu sebenarnya nggak disebut di Safinatun Najah ya. Di atas tuh di matan nggak disebut dia masuknya kepada syarah. Adapun yang di matan hanya rukun yang kita baca sampai saat ini. Itu menunjukkan benar-benar Syekh Salim targetnya adalah orang yang baru pengen belajar.
sehingga dikenalkan rukunnya aja. Tapi kan antum juga nggak baru-baru banget. Kenal Islam udah dari lahir, ya. Jadi belajar juga ada lebihannya. Kan tadi itu melebihkan, ya. Kebaikan kan kalau dilebihin juga kadang baik, kadang juga nggak baik. Kadang nggak baik kenapa? Antar akhirnya bingung, yang mana nih? Makanya dibutuhin catatan, nyatet ente, bawa buku tulis. Udah ngajinya jarang, hati dekat rumah jarang, kagak bawa buku tulis lagi, ya ilah. Udah berasa hafal aja deh. Dulu Imam Syafi'i pernah nggak bawa buku? Imam Syafi'i pernah nggak bawa buku rahimahullah, rahmatal abrar. Pernah beliau nggak bawa buku gara-gara apa? Memang kagak punya duit, nggak punya duit. Saking nggak punya duitnya nggak mampu buat beli buku. Tuh, tapi Imam Syafi'i Allah Ta'ala kasih kecerdasan yang luar biasa. Imam Syafi'i begini aja, mainin ludah. Tuh, gurunya tahu, diperhatiin. Selesai pengajian dipanggil, Syafi'i ente nggak dengerin aneh tadi? Ana lagi jelasin, kita lagi ngaji, ente mainin ludah begitu ke tangan. Nggak guru, saya lagi nyatet. Bagaimana nyatet? Iya, sebenarnya saya pengen nyatet pakai buku tulis, tapi saya nggak punya duitnya karena kertas saat itu mahal. Kertas nggak kayak sekarang. Nggak kayak sekarang, udah nggak pakai kertas, kebanyakan pakai apa? PDF. Saya nyatet guru, cuma saya nyatetnya sebegitunya dah, seadanya. Tintanya dari air liur, kemudian kertasnya adalah kulit saya. Kalau guru nggak percaya, boleh deh ditanya. Apa yang tadi dipelajarin, insya Allah saya bisa jawabnya. Sebagai bukti bahwa Imam Syafi'i benar-benar belajar, benar-benar nyatet, benar-benar fokus mendengarkan. Akhirnya begitu ditanya, benar semua apa yang dijelaskan, apa yang diajarkan itu tercatat oleh Imam Syafi'i dan terekam oleh Imam Syafi'i. Nah, kita kan bukan Imam Syafi'i, duit juga ada, narik lancar, beli buku, beli jaket mulu, jaket komunitas mulu. Kan mahal ya, tinggal timbang buku 3.000 kagak bisa beli, nggak kacau ente. Bohong kalau kayak gitu. Beli ya buku tulis, catatan. Ini males kalau nyatet segini, udah ketinggalan jauh. Pertama makanya rajin. Kedua minta sama temen ente yang catatannya udah lebih banyak, pinjem tapi tanggung jawab. Jangan udah pinjem tahu-tahu balikin rusak. Nah, catat ya. Itu bukan Imam Syafi'i, kecuali antum pede. Ini sekali denger langsung hafal, bahas bertahun-tahun aneh hafal bakal sih ya. Ya boleh-boleh aja gitu. Cuma kita buktiin nanti. Di antara makruh-makruhnya wudu, yang pertama tarkul madmadah awil istinsyak, meninggalkan kumur-kumur atau istinsyak. Meninggalkan kumur-kumur atau istinsyak. Ya salah satunya aja meninggalkan makruh, apalagi dua-duanya. Makanya di sini sebut atau, karena salah satunya aja yang ditinggalkan itu makruh. Ya, kenapa kemarin itu dicontohinnya hanya yang fardu? Itu kalau keadaan memang tidak memungkinkan. Antum wudu dengan yang fardunya saja sudah sah. Misalnya lagi nyasar, lagi di jalan, kemudian antum nemu masjid musola yang ternyata airnya pas-pasan. Nah, itu dengan air yang sangat sedikit sudah bisa untuk wudu gitu. Tapi kalau wudunya di rumah ente airnya banyak, pelit amat, pakai rukun doang, pakai fardu doang, hati-hati, makruh ente ninggalinnya. Ninggalin kumur makruh, ninggalin istinsyak makruh. Watarku tayamun. Yang kedua meninggalkan tayamun. Apa yang meninggalkan tayamun? Meninggalkan mendahulukan bagian yang kanan. Walaupun dia sunnah tayamun, bagian yang kanan lebih dulu itu sunnah, tapi dia pilih apa? Kiri dulu nyobain sesekali. Iseng ente. Hati-hati, ninggalin sengaja begitu justru makruh. Wa taharatu min fadlil mar'ah, dan bersuci dari satu bejana yang bejana itu sisaan dari habis dipakai oleh perempuan. Bagaimana itu ngomong itu? Gini, orang dulu
kan kebanyakan wudhunya bukan pakai keran, pakai bejana. Atau antum misalnya di satu daerah wudhu pakai bejana. Nah kalau dia bejananya sisa dipakai oleh perempuan itu makruh, bukan bekas. Kalau bekas mustakmal. Nah, itu sisanya dari air misalnya 2 gayung, tinggal sisa segayung setengah. Habis kepake tuh tadi setengahnya. Nah kemudian bejana ini airnya ente pakai, makruh dia. Kalau ada pilihan lain tinggalin itu air, pakai yang lain. Kecuali keran. Kalau keran beda dia, bukan bejana, dia langsung air sumur. Nah lanjutannya, makruhnya wudhu wa ziyadatu ala salasi yaqinan, menambah atau melebihkan dari 3 kali basuhan atau usapan secara yakin. Antum wudhu sunnahnya tadi taslis, yaitu mentiga kalikan basuhan atau usapan. Antum sudah yakin 3 kali ini adalah sudah benar gitu, udah benar, yakin sudah. Kemudian udah selesai 3, antum tambah lagi 4, makruh. Nah, kenapa? Karena buang-buang air ente jatuhnya. Kecuali nggak yakin, lupa lagi tengah wudhu, mikirin tadi tuh Indomie udah mateng belum ya? Makanya jangan kemana-mana orang pikiran kalau lagi wudhu, yang bener. Dia lupa tuh 2 apa 3 ya. Nah ambilin 2 dah, ambil 2, ambil yang kecilnya dah. Ambil yang kecilnya, tambahin. Nggak apa-apa saat itu, nggak apa-apa, mending lebih daripada kurang. Karena itu sebabnya lupa. Kalau dia yakin sudah 3, nggak boleh ditambah. Atau misalnya dia nambah karena gerah, cuaca lagi panas, ditambah dia tuh. Nambahnya yang keempat basuhannya bukan karena wudhu, itu boleh. Tapi kalau dia niatin yang nambahnya adalah wudhu, itu nggak boleh. Paham nggak nih? Dia ngerti dia. Ente lagi di tengah-tengah hari bolong, panas nih. Antum udah wudhu 3 basuhan pada wajah. Karena antum tahu di luar panas banget. Di luar panas banget. Ditambahin tuh biar nggak gerah, adem kena air. Nambahnya bukan karena wudhu, tapi nambahnya emang karena adat aja. Karena apa yang ngilangin gerah. Itu boleh, nggak apa-apa ya. Nggak kena makruh dia. Ini yang makruh adalah kalau dia sudah yakin 3 kali basuhan kemudian ditambah dengan sengaja. Lanjutan, wa naqs anha, begitupun juga menguranginya. Kurangnya juga makruh. Makanya tadi kalau lupa antara 2 sama 3 mana? Pilih yang mendingan lebih dah. Itu daripada dia kurang. Keenam, wal isti'anatu biman silu a'dha'ahu bighairi uzrin, meminta tolong kepada orang yang mencucikan basuhannya dengan tanpa uzur. Tanpa alasan yang dibenarkan, yang dibolehkan, seperti orang sakit misalnya, atau orang udah tua misalnya. Jadi meninggalkan meminta tolong dalam wudhu ini adalah sunnah. Begitu orang dia minta tolong tanpa uzur, maka masuk makruh. Wa takhlilul lihyah lil muhrim inda ramli. Lanjutannya, menyela-nyela jenggot bagi orang yang muhrim. Apa muhrim? Kalau kata orang, kan kita bukan muhrim, masalah bukan mahram. Kalau muhrim itu ini. Apa itu muhrim? Orang yang pakai pakaian ihram. Jadi menyela-nyela jenggot pada orang yang sedang ihram, sudah mulai pakai pakaian ihram, dia umrah haji, itu dia selaknya dengan air pada saat dia wudhu, dia makruh. Makruh diselaknya tuh. Itu menurut pendapat Imam Romli. Kenapa jadi makruh? Dikhawatirkan dengan dia lagi dalam keadaan ihram, dia gosok-gosok tuh, itu nanti ada yang copot. Nah, gosoknya kalau lagi ihram itu makruh. Kalau nggak ihram, sunnah, wajib. Bahkan kalau memang dia kelihatan apa?
kulitnya kemarin tuh. Kalau nggak kelihatan kulitnya, hanya pada bagian zahirnya saja, bagian wudunya. Wa qala Ibnu Hajar, adapun pendapat Imam Ibnu Hajar berbeda dengan Imam Romli. Disunahkan untuk digosok walaupun pakaiannya ihram, dia sedang muhrim, tapi dengan lembut, jangan digosoknya kasar-kasar. Sama tujuannya supaya nggak lepas. Nah, lanjutannya, wal wudu' minal ma'ir rakid. Makruh wudu di air yang menggenang. Wudu di air yang menggenang, kubangan. Kubangan, meskipun antum tahu itu air tahur, katakan ya, apalagi airnya dikit. Airnya dikit. Nah, kagak mengalir tuh dia air. Antum wudu ya, makruh itu. Ada pilihan yang mengalir, maka pilih yang ngalir. Wal israfu fil sab, berlebihan dalam ngambil airnya, nyiram ya, nyiram airnya tuh, keluarin airnya tuh berlebihan. Ibarat keran tuh dibuka sampai full banget, sekencang-kencangnya. Ada lagi keran-keran rese, tahu nggak keran rese ini? Yang teriak deh kalau keluar. Kemana-mana, iya, kayak kipas tuh. Ya, buka kerannya jangan gede-gede, nggak boleh sampai berlebihan dia buang-buang airnya. Ingat kemarin tuh, ternyata air wudhu itu air sedikit cukup bagi kita. Ya, masih ada lebihan bahkan segelas tuh. Wa yahrumu minal musabbal. Diharamkan, ini bukan makruh lagi, ini haram bahkan. Haram dia pakai airnya secara berlebihan pada masjid musola atau apapun, nggak masjid musola aja ya, yang diwakafkan. Haram nih kalau pakai airnya berlebihan. Bahkan cukup sekali aja deh. Wa milkil ghairil ladzi la yadhunnu ridahu. Dan haram juga ya berlebihan menggunakan air pada miliknya orang lain yang dia rasa orang tersebut nggak akan ridho kalau dia ambil airnya. Artinya karena tidak ada ridhonya si pemilik. Udah kagak ada ridhonya si pemilik, gunain airnya banyak lagi. Waduh. Tapi sholatnya nangis. Nangis. Tar dulu mas, haram tuh. Kemarin kan udah dibahas tuh di awal ya. Itu haram. Kenapa begitu ketatnya? Itu karena wudhu ini ibadah. Ibadah. Maka kalau bisa ibadah tuh lakukan dengan sebaik mungkin. Terakhir, mashu 'alal khuffain wa syurutuhu, halaman sebelumnya, sebelum sunanul wudhu, di bawahnya 86 ya. Pada paragraf kedua. Paragraf kedua. Ya, di bawahnya al-khamis ghaslu rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, sebelum masuk masul khufain dan syarat-syaratnya, antum mau udahan apa gimana nih? Tanggung nih dikit lagi. Tapi janji kudu seger nih. Nah, sebelum masuk kepada masul khufain itu ada bagian sebelumnya, yaitu rukun wudhu yang kelima adalah membasuh kaki hingga mata kaki, yang dimana wajib membasuh kaki bersama dengan mata kaki dan pecah-pecahnya itu kaki. Kalau ditumit ya, ada pecah-pecahnya tuh. Ada pecah-pecahnya. Beb, ngilangin pecah-pecahnya pakai kerokan boleh nggak? Ada tuh kerokan yang buat kaki tuh, boleh kalau memang dia hilang. Makanya bagus, karena nanti kalau masalah wudhu dia jadi repot nih, gara-gara ada pecah-pecahnya tuh. Biasanya ditumit tuh. Tajibu izalatu ma fi syuquq. Jadi wajib juga menghilangkan penghalang-penghalang yang ada, penghalang air maksudnya. Penghalang air yang menutupi pecahan-pecahan kaki. Minasyam'in misalnya, seperti lilin. Ada lilin ya, atau ada lumpur atau apa Anda yang menghalangi air kepada kulit kaki yang dia nempel tuh di pecahan kaki. Ya? Bukan kapalan, pecahan kaki. Biasa ada di
tumit. Nah, dia ada retak-retak tuh. Nah, retak-retak. Jadi ketahui retak. Benar ada retak-retaknya tuh. Jangan pakai semen ya. Itu dia air mesti masuk ke dalam itu pecahan kaki. Bukan kapalan nih, retak-retak. Ya. Itu mesti masuk tuh. Dan wajib sebelum dia wudhu ilangin dulu penghalangnya. Misal tadi apa? Lilin. Misalnya ada lilin di situ. Nah, di sini dicontohin seperti lilin yang menghalangi bagian dalam kulit. Jadi bukan langsung bagian dagingnya, tapi bagian kulitnya. Ini ibarat kan kayak kawah tuh. Nih misalnya pecah-pecah nih kan kayak kawah nih. Ini masih kulit nih, belum daging. Kalau daging tuh udah beda tuh. Dia kena air perih. Nah, ini misalnya pecah-pecah. Nih kita ambil ukuran skala besarnya nih. Ini penting. Kenapa? Karena jangan sampai antum ternyata ada penghalang tuh dipecah-pecah, ya. Wudhunya jadi nggak sah gara-gara air nggak masuk ke dalam bagian kulit yang pecah-pecah tadi. Yang itu bukan langsung bukan daging ini ya. Daging kaki bukan. Daging kulit. Maksudnya ini bagian dalam kulit. Sekarang ada bab tersendiri pada khuf namanya. Itu mengusap 2 khuf beserta syarat-syaratnya. Apa itu khuf? Khuf itu seperti kaos kaki tapi dari kulit. Kalau gambarannya tadi Ana sudah kirim di grup tuh. Ini namanya khuf. Dia modelnya kayak kaos kaki tapi bukan kaos kaki. Kalau kaos kaki bahannya dari judulnya aja di kaos. Bahan kaos kaki kan dari kaos latex kayak apa kayak. Nah, kalau khuf itu terkhusus dia hanya dari kulit. Biasanya daerah-daerah dingin tuh punya kayak gitu. Nah, karena kita dinginnya nggak dingin banget atau belum terbiasa ya dengan pakai khuf, paling banter kaos kaki. Tapi beda antara khuf dengan kaos kaki. Orang yang pakai khuf bagaimana nanti ada keringanan tersendiri dalam wudu. Wa yajuzu masu syai'in min zahiri a'lal khuffi badalan an ghasli rijlain. Boleh mengusap sesuatu bagian dari khuf pada bagian atasnya, pengganti daripada wudu membasuh kaki. Orang pakai khuf, pakai khuf namanya. Kalau antum punya nggak apa-apa, dipraktekin, boleh soalnya. Nah, antum punya khuf, kemudian antum pakai, ini katakan kaki ya. Kalau aneh angkat begini kan lucu nanti kaki. Dia boleh pada saat wudu kagak dilepas nih khuf. Pada bagian kaki nanti nggak dilepas, tapi antum usap dengan air sebagian aja atasnya, set gitu doang. Paham nggak? Sudah sah tuh, sudah. Atasnya doang atasnya doang sudah sah. Sampai Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu an, beliau mengatakan mana bebasnya gini. Kalau agama itu hanya dipandang melalui logika saja, kira-kira kita akan bingung masalah khuf. Yang diusap yang bagian atas, sedangkan dominan yang paling gampang kotor bagian bawah. Paham nggak? Itu agama tuh nggak melulu melalui masuk kepada ngomongin logika nggak. Ada bagian yang itu memang sudah ketentuan Allah Ta'ala, yang dicontohkan oleh Hadratul Rasul SAW. Dan ada bagian khuf nih begitu unik, dia bagian atas justru, yaitu pengganti daripada membasuh kaki pada saat wudu. Lil mukim yauman walailatan, dia ada masanya, ada periodenya. Bolehnya mengganti tadi membasuh kaki dengan mengusap atasnya khuf, itu ada masanya. Bagi orang yang mukim sehari semalam, batasnya tuh. Mukim orang yang tinggal di satu tempat. Walil musafir, adapun bagi orang yang sedang dalam keadaan perjalanan musafir, salasata ayamin bilayaliha,
3 hari 3 malam dengan syarat. Ada 8 syaratnya di sini. Singkat aja, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sempet ya. Apa nggak terlalu lama, karena ini penting nih. Ini penting antum bisa aplikasikan. Pertama, an yulbasa ala taharatin kamilatin, yaitu syarat orang boleh masuk khuf tadi, mengganti daripada basuh kaki, adalah dia sebelumnya sudah berwudu secara sempurna. Kan kalau masuk khuf ini keringanan, keringanan, karena dia nggak perlu ngelepas khufnya. Boleh dia masuk khuf tanpa melepas khuf, langsung tuh wudu pada bagian kaki tanpa dilepas, dengan catatan dia sebelumnya sudah wudu secara kamil. Yang kedua, hendaknya yang namanya khuf itu kuat, memungkinkan dibawa, berjalan, dan digunakan dalam sehari-hari. Itulah bedanya khuf dengan kaos kaki. Khuf sama kaos kaki beda. Khuf itu bahannya kulit. Antum taruh khuf di kaki langsung pakai, itu dia kuat. Beda dengan kaos kaki, jalan sehari-hari ya. Pertama orang kata stres, pakai kaos kaki doang. Nah ya, atau bisa juga nanti rusak, beset-beset langsung dia. Kalau khuf nggak kuat dia. Khuf itu kuat. Dia fungsinya bisa langsung dipakai, bisa buat kaos kaki juga, dalemannya sepatu. Tuh khuf tuh. Jadi misal antum pakai khuf, pakai sepatu juga, jalan keluar, begitu masuk ke masjid mushola, nggak perlu dilepas khufnya juga boleh. Nggak, dia nggak nyengat kayak kaos kaki. Jadi syarat yang kedua adalah khufnya itu kuat, beda dengan kaos kaki. Yang ketiga syaratnya, sifat si khuf itu menghalangi meresapnya air min ghairil kharzi law subba alaihi. Apa tadi itu? Khuf itu menghalangi meresapnya air selain daripada lubangnya atau lubang jahitnya. Jadi menghalangi serapnya air selain dari lubang pada jahitannya. Sekalipun disiram air di atas khuf. Nih khuf nih, misalnya nih udah pakai khuf nih, antum siram pakai air, dia nggak langsung nyerap tuh. Kalau di samping-sampingnya atau di tempat jahitan-jahitannya, kalau antum perhatiin tuh model khuf, nanti cari di gambar khuf kayak gimana sih. Nah itu nanti dia ada model-model ya, ada yang pakai jahitan, ada yang pakai zipper ya. Nah, kalau masuknya di situ itu wajar ya. Tapi ini pada bagian dasarnya nih, awalnya nih, bagian penuhnya itu nggak boleh terserap air. Kaos kaki serap air nggak? Serap langsung, dingin lagi ya. Bukannya ngangetin, malah dingin jangan. Yang keempat syaratnya adalah ayakuna tahiran. Hendaknya khufnya ini adalah berasal dari benda yang suci atau tidak mengandung najis. Contohnya, bukan berasal dari kulit bangkai, bukan berasal dari kulit bangkai atau kulit dari kulit yang suci, hewan yang disembelih kambing katakan, kulitnya dijadiin khuf, tapi di kambingnya, di kulit kambingnya itu ada najis nempel tuh tai otok, ada najisnya, ilangin dulu najisnya. Yang kelima, wa yakuna satiran limahalil ghasli min ghairi a'lahu amma minhu fala yushtaratu. Hendaknya si khuf ini menutupi tempat basuhan kaki yang fardu. Yaitu dari mana? Dari kaki sampai mata kaki. Hendaknya si khuf ini menutupi itu semua. Atau dia pas-pasan namanya apa nih? Mata kaki. Kemudian kelihatan nama kita itu. Kalau dilihat dari atas kan harus menutupi tadi. Tapi kelihatan nama kita dari atas. Si pemakai ini. Kalau kelihatan dari atas dia nggak disyaratkan. Seperti ngomong-ngomong aurat nih. Umpama orang aurat
Ada orang pakai sarung, dalamannya boxer, boxer. Tahu kan boxer? Nah, kalau nggak celana tenis. Dia sholat lantai 2, tahu-tahu kelihatan sama dia. Ya kelihatan tuh. Itu nggak apa-apa ya, karena dilihatnya dari bawah. Nah, yang penting dia nutupnya ke arah bawah. Adapun dilihat dari bawah itu nggak jadi soal. Begitu juga khuf di sini, dari bawah ke atas sampai mata kaki tuh. Adapun kelihatan dari atas, nggak menutupi kan, kelihatan dari atas tuh. Nah itu tidak disyaratkan. Nah, yang keenam, wa alla yahsula lila bisihi hadatsun akbar. Tidak memiliki bagi orang yang memakai khuf ini hadas besar, karena khuf ini hanya berlaku untuk mengganti basuhan kaki pada wudhu, pada wudhu, bukan pada mandi janabah, mandi junub, bukan. Yang ketujuh, wa an la yadhharu syai'un min mahalil fardhi. Tidak nampak tempat yang fardu, yaitu kaki sampai mata kaki. Terakhir, nomor 8 adalah yaitu tidak berlaku, tidak sah penggunaan masul khuf ini apabila terlepas talinya khuf tersebut. Umpama khuf yang ada tali, bukan pakai zip nih, dia ada pakai tali nih. Kalau si talinya kelepas, kemudian anggota fardunya wudhu pada kaki, yaitu antara kaki sampai mata kaki, baik itu kelihatan ataupun tidak kelihatan, maka dia nggak masuk syarat. Syaratnya nggak boleh kebuka tuh tali, sekalipun ya kebuka talinya atau lepas talinya tapi nggak kelihatan. Kan kalau tali ada lubang itu, nah talinya lepas tapi nggak kelihatan nih, punggung kakinya nggak kelihatan, tetap nggak masuk syaratnya. Begitupun kalau zip, zipnya nggak sampai penuh, sehingga terlihat lah, atau namanya zip kan jaket ente, kadang ada tuh yang begitu tuh, begitu udah ditarik tengahnya bolong. Tahu kan? Ada tuh, udah ditarik lah bolong tengahnya. Udah buka aja dah. Nah, buka, karena dibuka. Kalau ditanya, kok nggak di resleting? Enggak, lagi gerah. Padahal rusak. Padahal rusak. Jadi nggak boleh kelihatan tuh anggota fardunya wudhu. Bagian yang wajib bagi wudhu tadi di kaki itu nggak boleh kelihatan. Kalau 8 syarat ini sudah terpenuhi, maka dia boleh mengganti basuh kakinya pada saat wudhu dengan mashul khuffain, yaitu mengusap khufnya pada bagian atas. Adapun dijelasin di sini masalah permulaan, 1 jam 12 menit nih. Masalah permulaan periodenya, waktunya. Tadi disebutkan yauman walailatan, sehari semalam bagi yang mukim. Adapun bagi yang musafir 3 hari 3 malam. Kapan dihitung sehari semalamnya? Apakah jam 12.00? Apakah jam 6 pagi? Mulai dihitung sehari semalamnya. Kapan tuh bisa dikatakan sehari semalam? Min nihayatil hadas. Ini perhatiin baik-baik, sebab ini penting dan ini keberuntungan buat kita, umat Rasulullah SAW. Min nihayatil hadas ba'dal lubus mutlaqan inda Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar, mulainya masa periode hitungan sehari semalam bagi yang mukim atau 3 hari 3 malam bagi musafir adalah terhitung dari akhirnya hadas, penghabisan hadas, kemudian setelah dipakainya si khuf. Masa penghabisan hadas berarti kapan? Saat orang wudhu. Mulai orang wudhu kemudian dia pakai khuf, maka saat itu dia pakai khuf dalam keadaan sudah wudhu. Wudhunya sempurna. Nggak boleh langsung tiba-tiba belum punya wudhu sempurna main masul khuf, nggak boleh. Jadi harus ada syarat yang dipenuhi tadi awal, yaitu wudhunya sempurna dulu. Masa berakhirnya dia punya hadas kemudian dia pakai khuf, maka secara mutlak itu Imam Ibnu Hajar bilang itu sudah masuk mulai hitungan 00 sampai ketemu besoknya, itu hitungan 1 hari 1 malam. Ipan iseng nih beli dia khuf, iseng pengen ngamalin ilmu, dia cari khuf, dia cari nih, ini dia nih khuf nih. Ini kekecilan nih, nggak sampai mata kaki nih, nggak boleh nih, syaratnya harus sampai menutupi mata kaki.
Nah ini dia nih ukurannya pas nih, lebih nih sampai mata kaki, lebih nih, lebih dari mata kaki. Nih beli dah. Begitu dia beli, dia pakai sepatu. Nah sebelumnya dia sholat subuh jam 5. Sholat subuh jam 5. Sholat subuh jam 5, dia berangkat kerja jam 7. Antara jam 5 dengan jam 7 belum ada batal wudunya. Belum ada batal. Berarti masa hadasnya sudah berakhir tadi tuh pada saat dia wudu. Iya dong. Paham kan ya? Tapi dia belum pakai khuf. Nah, Ipan mulai bekerja ceritanya itu keluar rumah jam 7. Pada saat dia keluar rumah, dia pakai khufnya. Bismillah tuh. Sat, asik. Begitu Ipan udah pakai khufnya, Ipan jalan ke kerjaan. Maka saat itu sudah mulai hitungan 00. Jam 7 sampai jam 7 besoknya itu sudah hitungan 1 hari 1 malam. Tinggal antum ubah aja jamnya. Kapan tuh mulai dia pakai khuf dalam keadaan sudah suci. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Nah, kalau 3 hari 3 malam tinggal lebihkan saja. Berarti Ipan selama di kerjaan, karena dia sudah ada wudhu yang kamil, wudhu yang sempurna sebelumnya, kemudian dia sudah pakai khuf, nyampe kerjaan jam 10. Karena macet, sebel, kentut. Nah, batal nggak tuh wudhu? Batal. Sekarang wudhunya Ipan itu boleh dapat keringanan masul khufain. Tuh, di kerjaan baru nyampe dia, tuh, ya, dia nggak lepas lagi tuh khufnya, hanya lepas sepatu. Dia wudhu pada bagian kaki, nanti dia hanya ngambil air ngusap dari depan ke belakang, atas tuh, set gitu doang. Sah sudah, tanpa dilepas khufnya. Paham nggak? Batal lagi, dia wudhu lagi, terus begitu boleh sampai sehari semalam. Sampai kapan? Jam 7 besok. Sampai jam 7 besok. Udah nih, ngerti nih ya? Anda kasih gambarannya. Kemudian jam 6 besok, nih Pan ceritanya begadang nih wudhunya, terjaga nih. Oh, dia kalaupun dia batal, dia langsung wudhu lagi. Asik. Jam 6 besok kan belum jam 7, belum sehari semalam tuh. Jam 6 besok Ipan udah batal wudhunya. Jam 5 subuh dia sholat subuh tuh. Jam 6 udah batal. Ya batal, udah sarapan bercanda sama anaknya, dia lupa wudhu. Tahu-tahu udah lewat sehari semalam. 7:30. Ya Allah nih, wudhunya wudhu normal apa gimana? Wudhu kamil atau wudhu pakai masul khufain nih? Bagaimana tuh? Udah lewat sehari semalam nih, dalam keadaan dia batal wudhunya. Dia mau wudhu ulang lagi, wudhu kamil atau mesti wudhu boleh dengan masul khufain? Wudhu kamil karena sudah lewat sehari semalam. Kecuali musafir, nanti dia 3 hari 3 malam. Sekarang kasusnya beda. Dari jam 6 kalau tadi Ipan batal jam 6, sekarang jam 6, jam 7 belum batal, jam 8 belum batal juga tuh. Wudhu yang sebelum sehari semalamnya nih belum batal nih, dia masih ada wudhu, tapi sudah lewat sehari semalam. Kemudian bagaimana nih ya kalau dia mau memperbarui waktunya? Wah, memperbarui waktunya. Paham nggak memperbarui waktu? Kan harusnya jam 7 sudah lewat, wudhunya belum batal. Nanti jam 8 dia mau memperbarui, karena kebetulan dia sudah pakai khuf, maka boleh dia, ingat wudhunya belum batal nih, dia boleh melepas khufnya, kemudian membasuh kakinya saja, seperti wudhu kamil, kakinya saja. Paham nggak? Karena batalnya wudhu dengan 4 sebab. Nggak ada salah satunya hubungan dengan khuf. Ada nggak? Nggak ada. Pertama, batalnya wudhu dengan khuruj syai'in minal qubuli awid duburi, keluarnya sesuatu dari kemaluan depan dan belakang. Apapun yang keluar, telur sekalipun, batal tetap wudhunya. Yang kedua, hilang
hilang akal, ketiduran, pingsan, ayan dan sebagainya. Yang ketiga, memegang kemaluan, bibatnil kafi au butunil asabi, dengan telapak tangan atau kerut jari-jari. Kemudian yang terakhir, memegang perempuan asing yang kedua-duanya si pemegang dan yang dipegang sudah tanpa hail, tanpa penghalang, maka batal. Ada nggak hubungannya sama khuf? Nggak ada sama khuf. Maka dia boleh diperbarui hanya dengan apa? Membasuh kakinya saja, karena wudunya belum batal. Periodenya yang udah lewat. Periode barunya nanti mulai berarti jam berapa sekarang? Jam 8. Nih paham nih? Nah, itu hitungan 1 hari 1 malamnya. Adapun wagala Romli, pendapat Imam Romli agak sedikit berbeda dengan Imam Ibnu Hajar. Imam Romli berpendapat tergantung, gampangnya. Tergantungnya apa? Keadaan dia hadas itu bagaimana? Maksudnya gimana? Min awalil hadas alladhi min sya'nihi ayyaqa'a bil ikhtiyari kan naum wal lams. Kapan mulai periode sehari semalamnya? Imam Romli mengatakan dari awalnya hadas. Yang mana keadaan dari orang yang hadas ini, dia terjadi hadasnya bil ikhtiar. Ikhtiar tuh usaha atau pilihan kita. Seperti apa? Naum apa? Tidur. Orang kalau tidur punya wudu, batal gak wudunya? Berarti otomatis berhadas gak? Nah, orang yang tidur itu dia ikhtiar. Paham? Pilihan dia. Antum memang ditentukan tidur mesti jam berapa? Enggak, suka-suka aneh kan katanya begitu. Enggak, serah orang. Kadang aneh belum ngantuk, aneh pengennya tidur karena sedih. Wah sih. Oh, dia langsung wah aneh banget tuh Bib. Atau kadang juga ada orang yang apa? Tidurnya berhari-hari belum tidur, 2 hari 3 hari. Kayak Ujak diheranin sama temen-temennya. Lu nggak tidur? Nggak, tenang aja mas, saya aman nggak narkoba. Saya tidur, cuma nggak kelihatan ente. Sekalinya tidur ini lama kok, tenang aja. Itu 2 hari juga nggak tidurnya. Walhasil Jadi menurut pendapat Imam Romli, kapan mulai sehari semalamnya dihitung dari awal dia hadas. Kalau keadaan hadasnya adalah bil ikhtiyar. Keadaan hadasnya karena dia yang memilih. Seperti orang tidur, kan dia yang memilih. Atau seperti orang memegang perempuan. Yang tadi tuh yang membatalkan wudhu perempuannya, bukan perempuan adik kita, bukan. Atau memegang kemaluan, itu kan pilihan kita. Umpama orang tidur, orang tidur, sebelum tidur dia punya wudhu. Tidur katakanlah dia jam 11 dia tidur. Bangun jam 2 siang. Bangun jam 2 siang. Kemudian dia wudhu. Habis dia wudhu, dia pakai apa? Khuf. Pakai khuf jam 2:30. Maka kalau menurut pendapat Imam Romli, min awalil hadas, dari awal dia terhitung hadas, berarti jam berapa dimulainya nih periode sehari semalam? Jam 11 atau jam 2:30? Nggak 2:30. Jam 11 karena tidur itu membatalkan wudhu. Maka dari awalnya hadas, dari awalnya hadas kira-kira jam 11-an. Nah, kalau itu ikhtiar. Sekarang bedanya, kalau nggak ikhtiar itu mulainya adalah dari akhirnya hadas. Apa itu yang bukan ikhtiar? Kalbaul, seperti orang kencing. Wal ghaid, seperti orang BAB. Ikhtiar bukan, nggak bisa, dia panggilan alam. Memang sudah waktunya harus keluar, buang hajat, Kan nggak bisa kalau ente mau tahan juga jadi penyakit.
Nggak kayak tidur tadi. Kalau tidur ditahan boleh ente, sakti ente, tahan tidur. Tapi kalau tahan kencing, maaf, oh penyakit ente. Ya, tahan kentut begitu juga. Nah, jadi kalau orang mau kentut aja, nggak apa-apa. Cuma pakai adabnya. Walaupun boleh kentut aja nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Cuma pakai adab. Gimana? Keluar dulu ke tempat yang agak nggak jauh dari keramaian. Ya, artinya yang nggak kelihatan, nggak bikin berantem satu kota. Atau apa? Ke kamar mandi dulu, atau nggak jauh pokoknya. Nah setelah itu terserah deh, duar ente bunyiin itu. Mau A minor, D minor, terserah, bebas. Ya. Kalau tadi tuh, ya kembali lagi, kalau dia hadasnya karena bukan ikhtiar, artinya memang secara otomatis mau nggak mau ini harus harus kencing, ini harus buang air besar, itu dihitung dari akhirnya hadas. Maka setelah akhirnya hadas seperti tadi Imam Ibnu Hajar, akhirnya hadas kapan? Setelah dia berhadas kemudian dia wudhu. Nah wudhunya jam berapa itu? Habis wudhu dia pakai apa? Khuf. Nah itu yang dimulai hitungnya. Beda dengan yang tadi seperti pendapat awal dari Imam Romli. Imam Ibnu Hajar itu mutlak deh, nggak ada basa-basi, nggak ada tambahan apa-apa. Pokoknya dari akhir hadas. Seperti Imam Romli pada bagian yang kedua ini. Nah, kalau bagian yang pertama tadi beda ya. Mudah-mudahan sedikitnya bawa manfaat. Wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.